Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital buat teman-teman semua. Kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, kali ini saya akan mendokumentasikan cara unik saya dalam menulis artikel di blog, yaitu dengan menggabungkan tulisan artikel dengan video, ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya begini ya. Silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir ya. Jika berkenan jangan lupa like ya, ditunggu like-nya. Ya. Yang pertama judul ya. Nah, judul seperti ini. Buat judul itu yang menarik, yang sekiranya banyak dicari oleh orang gitu ya. Misalnya seperti ini. Kemudian masalah kontennya ya. Mengingat kita baru belajar berliterasi digital, tidak usah memikirkan jumlah katanya lebih dari 400 kata, 500 kata, 700 kata, tidak usah pikirkan itu dulu. Itu menurut saya ya, tidak usah memikirkan itu dulu. Yang penting apa? Yang penting kita mencoba mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pahami, apa yang kita praktekkan ke dalam sebuah blog ya, ke dalam sebuah blogger gitu ya. Baru nanti kalau kita udah terbiasa, nah itu pasti pola kerja kita dalam menulis di blog itu udah mengalir dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman ya, tidak usah memikirkan tulisannya bagus atau enggak, kata-katanya bagus atau enggak, tidak usah memikirkan. Yang penting mencoba mendokumentasikan ke blogger gitu ya. Nah, misalnya konten seperti ini. Isi konten sebisa mungkin dibuat ada headingnya ya. Heading kalau di sini ada normal dan seterusnya. Di sini judul judul utama, bukan judul normal gitu ya. Judul utama. Kemudian cukup satu aja enggak apa-apa heading ya. Nah, kemudian di sini sebagai contoh ya. Di sini saya selalu mengulang-ulang kata. Misalnya contoh ini. Contoh membuat objek sederhana menggunakan smartphone. Di sini juga sama, diulang-ulang. Apakah saya memperhatikan banyak katanya? Enggak. Yang penting ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh biar kita merasa senang dulu berliterasi digital gitu ya. Jadi diulang-ulang enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting yang diulang-ulang ini adalah keywordnya ya. Keywordnya adalah ini. Animasi 2D dan tone boom harmoni, seperti itu. Lihat teman-teman ya. Di sini juga saya ulang-ulang. Ini ya. Tidak apa-apa. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama belajar mendokumentasikan ke dalam sebuah blogger. Nah, kalau ini kita sudah ini ya. Di sini ada berikut cara membuat objek sederhana. Nah, ini kita sisipkan. Biasanya di setiap artikel yang ada videonya, ini saya sisipkan, ini ya. Cara untuk menyisipkan video ya dari sebuah channel YouTube gitu ya. Tinggal di sini ada sisipkan video, kemudian YouTube. Nah, kita tinggal mencari gitu ya. Saya tadi udah menyiapkan gitu ya di sini. Saya copy. Kemudian saya penelusuran dari YouTube ya, penelusuran saya paste di sini. Saya cari. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya klik, kemudian pilih. Nah, di sini langsung otomatis muncul. Nah, ya. Seperti ini. Itu yang pertama ya, video yang pertama. Kalau ada dua boleh enggak ya, silahkan, enggak apa-apa. Ya, misalnya di sini berikut cara untuk yang dengan laptop ya, dengan tone boom harmoni. Ini saya masukkan lagi. Sisipkan video, kemudian YouTube. Kenapa saya tidak upload dari komputer? Karena videonya sudah saya unggah ke channel YouTube gitu ya. Ya, sambil kita membangun channel YouTube juga itu ya, sebagai YouTube pemula itu ya, blogger pemula, YouTube pemula ya sama saja gitu ya. Kita belajar bersama, namanya juga belajar bersama itu kan ya. Nah, YouTube. Kemudian tadi saya juga sudah menyiapkan di sini. Jadi sebisa mungkin teman-teman tiap kali kita mengunggah ataupun mau mengupload sebuah artikel, sebisa mungkin dibuat draftnya dulu. Jadi apa, kita tinggal enak gitu kan ya, mungkin cuma butuh 5 menit, tidak sampai satu artikel sudah terunggah itu ya.
Nah, ini saya pilih, klik oke. Seperti ini ya. Jadi kan lebih menarik gitu ya. Setelah ada video seperti ini, diingat tingkat keterbacaan ya, itu sangat penting teman-teman ya. Tingkat keterbacaan. Biasanya saya menggunakan font Arial ya. Ini fontnya Arial ya. Kemudian apa? Perataan, rata kanan kiri biasanya kalau saya ini ya. Ada perataan. Nah, ini ratakan, itu rata kanan kiri. Biar apa? Biar blok kita itu rapi ya, tidak kayak cekaran pitik itu ya, biar blok kita itu rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi yang penting teman-teman, kita mencoba untuk belajar mendokumentasikan apa yang kita pelajari gitu ya. Kan ya eman-eman kalau kita pelajari, kita pahami tapi kita tidak dokumentasikan. Ya siapa tahu bermanfaat ya. Entah buat diri kita sendiri, terlebih buat orang lain, seperti itu gitu ya. Pendukungnya yaitu ada video juga. Nah, apakah ini setelah ada video dan seterusnya ini cukup? Ya, bisa mungkin jangan ya. Sebisa mungkin nanti kalau ini artikel ini di-share, pasti yang muncul adalah ini teman-teman. Thumbnail ataupun gambar utama akan muncul ini. Sebisa mungkin jangan. Tapi apa? Kita buat sendiri thumbnail. Seperti di video sebelumnya ya, saya membuat contoh untuk membuat thumbnail itu dengan PowerPoint gitu ya. Misalnya saya udah nyiapkan. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat thumbnail atau gambar utama ya, gambar apa ya, thumbnail seperti di YouTube itu ya. Kita dengan PowerPoint seperti ini. Ya, kemudian saya print screen ya, kemudian saya pakai Paint gitu ya. Saya buka Paint dia, Paint, kemudian saya paste seperti ini. Nah, kemudian saya select, saya pilih dari sini saja misalnya. Nah, sekian misalnya. Saya copy ya, saya copy, kemudian saya new dan save, saya paste di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian saya simpan, saya save. Nah, misalnya dengan nama, sebisa mungkin ya namanya sesuai dengan judulnya ya. Membuat objek animasi 2D dengan Toon Boom misalnya. Ini contoh saja ya. Nah, jika sudah tinggal kita masukkan di sini ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kalau sebelum kita publish, kita buat sendiri thumbnailnya ya. Nah, kita masukkan boleh di sini, boleh di sini. Kalau saya biasanya di paragraf, setelah paragraf pertama biasanya kalau saya ya. Saya unggah, sisipkan gambar ya, upload dari komputer, kemudian saya pilih, kemudian tadi nah ini membuat objek, nah ini seperti ini, kemudian open. Nah, saya klik, pilih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biar kelihatan lebih besar lagi, tinggal klik aja ini gambarnya, kemudian di sini ada gambar pensil, klik. Nah, ini pilih yang besar. Nah, tag alternatif ini sebisa mungkin juga diisi teman-teman sesuai dengan judulnya. Karena apa? Ini sama seperti keyword tuh ya. Misalnya tadi membuat seperti ini. Untuk tag alternatifnya, tag judulnya juga sama seperti ini ya. Kemudian perbarui. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, judul sudah, heading sudah, jenis font sudah, kemudian videonya sudah, perataannya juga sudah,
kemudian thumbnailnya sudah. Nah, selanjutnya adalah label. Nah, label di sini sebisa mungkin diisi teman-teman ya. Bila teman-teman membuat menu nantinya ya sebisa mungkin ini kaitannya dengan tutorial apa, misalnya materi kelas berapa, misalnya di sini mengingat judulnya kelas 11 multimedia, berarti sini juga 11 multimedia. Kenapa? Karena ini bisa kita pakai untuk membuat menu ya. Jadi nanti kaitannya dengan menu 11 multimedia, kaitannya dengan 11 multimedia dia akan tampil semua gitu ya. Kemudian buat lagi label yang lain, misalnya Toonboom. Nah, seperti ini ya, tinggal centang ya. Kemudian lagi misalnya apa, animasi 2 dimensi. Nah, seperti ini, tinggal centang. Jadi kita masukkan, kalau saya masukkan 3 ini ya. Yang pertama kaitannya untuk kepentingan membuat menu ya, kemudian Toonboom, kemudian animasi 2D ya. Jika sudah, perhatikan di sini dipublikasikan pada ya sebisa mungkin ya saat ini juga. Kalau misalnya besok juga mau dijadwalkan juga tidak masalah gitu ya. Kemudian di sini ada permalink ya. Nah, di sini teman-teman sebisa mungkin kita lihat permalinknya, linknya. Kalau seperti ini kan terputus dia teman-teman ya. Materi kelas 11 multimedia membuat apa ya? Ya sebisa mungkin, nah ya permalinknya jelas ya. Makanya di sini pilih yang permalink khusus. Nah, seperti ini. Misalnya kaitannya dengan apa ini? Membuat objek animasi 2D Toonboom gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kan jelas membuat objek animasi 2D Toonboom ya. Mau dengan ditambahi dengan Toonboom juga tidak masalah itu ya teman-teman ya. Nah, jika sudah lokasi mau diisikan juga tidak apa-apa, lokasinya tidak juga tidak masalah. Deskripsi ya, deskripsi sebisa mungkin ini ya, ambil saja dari paragraf pertama. Nah, seperti ini paragraf pertama. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika sudah ya, tinggal kita pratinjau boleh. Nah, kita pratinjau dulu. Jadi kita memastikan bahwa tampilannya nanti sudah sesuai ya, seperti ini misalnya. Nah ya, kan kelihatan rapi ya teman-teman ya. Ini pratinjau makanya dia tidak akan tampil. Kalau tampilan dia berupa seperti ini, berupa smartphone, nah seperti ini, misalnya putar layar, nah seperti ini. Nah, pastikan kita melihat tampilan terlebih dahulu ataupun pratinjau terlebih dahulu sebelum kita publish. Jika sudah, kita publish di sini. Ya. Ada konfirmasi. Publikasikan postingan. Tindakan ini akan mempublikasikan postingan ini ke blog Anda. Jika sudah yakin, langsung konfirmasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, cara mempublikasikan ataupun cara posting unik ya, cara saya memposting unik sebuah artikel di blog gitu ya, yaitu menggabungkan antara artikel dengan video yang ada di dalam channel. Yang perlu diingat yaitu judulnya ya teman-teman ya, judul harus ada keywordnya, kemudian artikel ada headingnya gitu ya, kemudian perataan itu rata kanan kiri sebisa mungkin konsisten, kemudian tingkat keterbacaan pakai jenis font Arial, kemudian ada thumbnail ya,
Nggak usah susah-susah buatnya, cukup dengan PowerPoint, dengan MS Paint ya. Kemudian ada video ya yang ada di dalam channel YouTube kita misalnya, ataupun yang lain juga tidak masalah itu ya. Kemudian ada label itu ya, labelnya. Kemudian yang penting lagi apa? Permaling ya, sebisa mungkin permalingnya ya dibuat yang lengkap ataupun jelas. Membuat objek animasi 2D, Toon Boom dan seterusnya seperti itu, jelas itu kan ya. Kemudian deskripsi, baru kita publish. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dengan yang sedikit ini ya. Kita belajar mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pahami, apa yang kita praktekkan ke dalam sebuah blogger. Siapa tahu bermanfaat buat kita sendiri dan terutama buat orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pasti banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.